Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello everyone. How are you today? I hope you all guys fine. 1 week without video again. Oh my god, I'm sorry to myself. Ternyata susah banget ya menghandle dan memanage waktu di tengah kesibukan yang lain-lain dan harus juga upload video. Ternyata itu gak mudah ya. Hari ini, di video kali ini kita akan bahas tentang hal-hal yang cukup sensitif. Jadi mohon untuk disimak dengan baik dan diambil hal-hal yang selayaknya kita ambil. Oke? Udah siap? Let's check this out. Di video kali ini kita akan bahas tentang perkembangbiakan manusia. Berkembang biak adalah proses melestarikan keturunan atau memperbanyak keturunan. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, proses perkembangbiakan ini diawali dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu proses bertemunya sel kelamin jantan yaitu sel sperma dengan sel kelamin betina yaitu sel telur di dalam tubuh induknya. Jadi pembuahan ini terjadi secara internal ya. Proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ini terjadi di dalam tubuh, maka dinamakan dengan pembuahan internal. Setelah terjadinya fertilisasi ini, maka terjadilah kehamilan. Nah, berapa lama sih manusia hamil? Manusia hamil itu kurang lebih selama 38 sampai 42 minggu. Jadi dalam rentang waktu itu masih dibilang normal ya. Untuk kasus-kasus tertentu, beberapa kehamilan ada yang harus dipercepat persalinannya dan ada pula yang ternyata melebihi waktu persalinan sehingga bayi berkembang di dalam tubuh manusia itu lebih lama. Dan itu tentu berbahaya juga ya, maka perlu penanganan khusus dari ahli kesehatan. Nah, sekarang kita akan bahas secara lebih rinci proses terjadinya keturunan itu sendiri ya. Yang pertama diawali dengan proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari dalam ovarium. Jadi, di dalam tubuh wanita itu terdapat suatu kantung telur yang dinamakan dengan ovarium. Setiap bulannya, pada umumnya sel telur itu hanya dikeluarkan sebanyak satu saja. Jadi ovarium itu hanya menyiapkan satu sel telur di dalam suatu kantung yang dinamakan folikel untuk kemudian disiapkan agar matang. Proses kematangan ini dibantu oleh suatu hormon yang dinamakan dengan FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Untuk kasus-kasus tertentu, ovarium tidak hanya melepaskan satu sel telur saja ya, melainkan lebih dari satu. Nah, disinilah memungkinkan terjadinya bayi-bayi yang kembar. Yang kedua, sel telur akan keluar dari ovarium menuju saluran tuba falopi. Jadi setelah meninggalkan ovarium, telur akan bergerak menuju saluran tuba falopi ya, dan secara perlahan akan bergerak menuju rahim. Yang ketiga, setelah folikel tadi itu ditinggalkan oleh sel telur, maka dia akan berubah dan berkembang menghasilkan suatu hormon yang dinamakan dengan hormon progesteron. Hormon progesteron ini bertugas untuk menebalkan dinding rahim agar siap untuk menjadi tempat atau rumah jika sel telur itu dibuahi. Jika ada sel sperma yang masuk ke saluran tuba falopi kemudian menerobos sel telur, maka disinilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Di sini pula terjadi proses penentuan jenis kelamin untuk bayi. Jika sel sperma membawa kromosom X, maka akan menghasilkan keturunan perempuan. Dan jika sel sperma membawa kromosom Y, maka akan menghasilkan keturunan laki-laki. Selama 3-4 hari, sel telur akan menetap di saluran tuba falopi untuk kemudian bergerak secara perlahan menuju rahim.
Ketika bergerak menuju rahim, sel telur akan secara aktif melakukan pembelahan dengan cepat sehingga selnya menjadi banyak. Di dalam rahim, sel telur akan menempel ke dinding rahim. Untuk kasus-kasus tertentu, ada tanda yang ditimbulkan ketika sel telur menempel kepada dinding rahim, yaitu flek atau bercak darah. Tapi tidak semua wanita mengalami ini ya. Dalam waktu 3 minggu, sel telur yang menempel ke dinding rahim tadi mulai berkembang menjadi gumpalan dan sel saraf pertama bayi mulai terbentuk. Pada masa itu, hormon kehamilan sudah mulai muncul yang dinamakan dengan hormon HCG. Hormon ini adalah hormon yang dapat dideteksi oleh alat tes kehamilan. Namun, pada umumnya perlu waktu 3-4 minggu dari hari pertama haid terakhir agar hormon kehamilan ini dapat terbaca atau terdeteksi dengan jelas di alat tes kehamilan. Nah, sekarang bagaimana sih jika tidak terjadi pembuahan? Nah, jika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur yang tadi ada di dalam saluran tuba falopi akan bergerak menuju rahim, kemudian hancur. Dinding rahim yang menebal tadi pun ikutan luruh sehingga keluarlah menjadi darah, yaitu darah menstruasi atau darah haid. Sebagai orang beragama dan sebagai orang Indonesia yang menjunjung tinggi nilai sila pertama Pancasila, maka untuk memperoleh keturunan ini kita harus melalui proses yang diakui secara sah oleh agama dan negara, yaitu melalui proses pernikahan. Jadi jangan coba-coba, jangan sampai kita salah pergaulan sehingga akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan seks bebas. Misalkan salah satunya adalah hamil di luar nikah. Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga pergaulan, menjaga dan tahu batasan-batasan bagaimana seharusnya kita bergaul terutama dengan lawan jenis. Oleh karena itu, pendidikan seks sangat penting diberikan kepada anak sejak dini ya. Bagaimana anak bisa mengenal bagian-bagian tubuhnya, kemudian bagian-bagian tubuh mana saja yang tidak boleh sama sekali disentuh oleh orang lain, kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan alat vital dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan manusia. Jika kalian suka dengan videonya, klik like-nya. Jika kalian punya pertanyaan ataupun komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa share video ini ke media sosial kalian. Oke, see you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.